indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 1,25% dan ditutup di level 8.644,256. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso yang merupakan IHAB YB Sekuritas Sudirman. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendy, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Hendry, kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan hari ini. Di hari 2 terakhir Pak, jelang penutupan perdagangan di tahun 2025, hari ini indeks harga saham gabungan rebound signifikan di atas 1% dan sudah kembali diperdagangkan di level di atas 8.600-an. Bagaimana Anda melihat penguatan signifikan di sepanjang perdagangan hari ini Pak, ketika di perdagangan pekan lalu dengan hanya menyisakan 3 hari perdagangan, penguatan cukup tertahan bagi IHSG? Kalau saya melihat untuk IHSG memang waktunya untuk technical rebound untuk sementara, karena IHSG memang menyentuh ke support di bagian tren, support trennya yang memang sangat kuat di sekitar 8.500 sampai 8.550. Nah, jadi area sekarang itu memang cukup oke. Cuman mungkin penguatannya itu untuk apalagi besok ya, sudah libur lagi, kemudian tanggal 2 pun masih kejepit ya, feel saya mungkin di minggu depan itu baru kelihatan IHSG-nya akan condong untuk menguat kembali atau malah akan koreksi. Level yang perlu kita perhatikan ya mungkin di level 8.735. Nah, kalau dia bisa break 8.730, 8.735 ya, membuka peluang IHSG ke 8.900 dan selanjutnya mungkin dengan area level 9.000. Baik, Pak Hendy, di tengah pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan ini, hari Jumat, aktivitas perdagangan dimulai di awal tahun 2026, Pak. Cukup banyak data ya akan keluar, ada data inflasi, PMI, baik dari domestik maupun dari sisi global. Bagaimana Anda melihat investor bersiap untuk menghadapi hal ini, kemudian arah pergerakan indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek, Pak, sampai dengan hari Jumat saja? Baik, kalau saya melihat untuk jangka pendek IHSG mungkin masih akan sideways, tapi dengan maksimum di 8.700 sampai 8.730. Maybe akan maksimum di sana dulu, baru nanti di minggu depan di tanggal 5, tanggal 6, baru kita lihat apakah dia akan membuat new high kembali ataupun dia tidak membuat new high. Kalau dia membuat new high, maka potensi IHSG akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau ternyata dia tidak bikin new high alias tidak break dari 8730, 8735 tadi, maka IHSG berpotensi untuk retest kembali dan mungkin akan sideways. Baik. Itu kalau untuk view saya. Ya, saham-saham konglomerasi hari ini kembali menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan, Pak. Meskipun tidak kompak karena ada DSSA dan DCEI, hari ini menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan. Dari grup PP, saham grup Bakri, kemudian juga ada Happy Hapsoro hari ini kompak menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat rotasi dari konglomerasi? Tampaknya tidak ada mengalami perubahan yang cukup signifikan ketika dari perbankan yang masih belum menunjukkan sinyal kebangkitan dalam beberapa waktu terakhir. Baik, kalau saya melihat untuk emiten-emiten konglomerasi ini mungkin masih akan oke di Q1 ya, karena rata-rata kemarin pada saat koreksi itu rata-rata terparkir di support, apalagi kemarin di hari Jumat di hari Rabu sebelum Natal, di malam Natal itu saya melihat banyak sekali buangan yang tidak ada volume, alias ya cuma turun layaknya tidak ada yang jagain seperti itu. Jadi saya melihat this is a chance sebenarnya buat ya kita melihat kembali apakah memang dari support tersebut itu bisa memantul kuat atau hanya support tersebut untuk berhenti sementara. Tapi saya percaya kalau saya melihat di saham konglomerasi dengan corporate action yang beberapa konglomerasi yang memang ada corporate action, saya melihat
masih ada potensi yang cukup baik untuk ditradingkan. Baik, langsung saja kita ke BRPT, Pak. Saham dari Grup Prayogo Pangestu hari ini menguat di 5% di 3.300. Analisis dan rekomendasinya. Baik, BRPT malah bagus ya. Dia mantul di support downtrend yang kemarin dan dia tidak masuk kembali ke dalam downtrendnya. Tapi dia menghadapi dengan menghadapi satu resisten yang cukup kuat, yaitu di resisten klasik di level 3.330 hingga 3.400. Kalau dia bisa break, maka ada potensi BRPT itu untuk ke 3.600 hingga 3.860, di mana titik lowest di tanggal 27 Oktober itu menjadi acuan, yaitu BRPT tidak boleh jebol dari 3120. Karena kalau dia jebol berarti dia membuat new low, berarti sudah downtrend, seperti itu Pak Dev. Baik, analisis untuk BRPT. Dari BRPT kita beralih ke saham grup PP lainnya, Pak. Ada Cuan, hari ini juga melesat di atas 7%. Ya, kalau untuk Cuan juga sama ya. Kemarin hampir saja tutup gap dikit lagi di bawah di level 2160, which is kemarin di hari Rabu lowest itu di 2170. Nah, saya anggap yang 2160 ini gapnya sudah ditutup, dan ini reversal yang terjadi ini juga cukup bagus ya. Kalau saya melihat support saat ini untuk Cuan itu di level 2.300 sampai 2.200 dengan support terakhir di 2160. Baik, dari saham Grup Prayogo Pangestu, Pak, kita beralih ke saham Grup Bakri. Hari ini rata-rata juga kompak mengalami penguatan. Bumi hari ini penguatannya sudah mulai terbatas, kemudian Dewa hari ini menguat di atas 20%-an, kemudian juga Energi hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Sementara untuk BRMS hari ini juga menguat di atas 5%. Dari beberapa saham emiten dari Grup Bakri ini, terutama di posisi teknikal, mana yang paling Anda rekomendasikan, Pak, di laju penguatan yang terjadi? Bumi catatannya adalah di sepanjang bulan Desember ini dilakukan oleh divestasi oleh pihak tertentu yang cukup masif. Kalau saya melihat ada divestasi dari pihak-pihak tertentu tersebut malah membuat Bumi ini tak gentar. Iya. Dan dia tidak bikin new low baru. Nah, ini yang saya suka nih, pergerakan teknikal seperti ini. Yang perlu kita jagain Bumi itu di level 346. Selama dia di atas level 346 itu aman Pak Dev. Dengan resisten di 400. Nah, kalau once dia bisa break 400, 500 itu udah di depan mata. Rekomendasinya, Pak? Kalau saya boleh buy untuk Bumi dengan level 346, cut loss kalau dia close di bawah 346, dengan resisten di 400, next-nya di 450, 486, dan 525. Baik, penutupan hari ini di 366 menguat di 1,10%. Intraday hari ini sempat mengalami pelemahan pemirsa, namun di atas level 300 masih mampu dipertahankan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX. Di mana di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 1,25% dan ditutup di level 8.644,26. Secara intraday hari ini, indeks harga saham gabungan dibuka pada pagi tadi di zona hijau, masih di level 8.500-an, tepatnya di 8.545,722, dan sekaligus intraday terendah hari ini, dengan kesimpulan indeks harga saham gabungan melaju cukup kencang di hari ini. Level intraday tertinggi di 8.652,183, tidak jauh berbeda dengan level penutupan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya pemirsa, seperti MSCI 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat di 1,04%, cukup signifikan. Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,13%, dan LQ45 menguat di 0,78%. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral konsumsi non-primer.
melesat di 3,70%, infrastruktur juga menguat di 3,33%, kesehatan menguat di 0,17%, dan teknologi hari ini melemah di 1,17%. Saham-saham konglomerasi berkapitalisasi besar hari ini ikut menjadi pemberat teknologi selain dari Gotoh, pemirsa. Kemudian kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Dewa melesat dengan nilai transaksi 2,2 triliun rupiah. Bull menguat di 444, BRMS menguat di 1140, dan Adaro Mineral hari ini melesat di 1600. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Inet tertekan ditutup melemah di 740, Gotoh melemah di 64, DSSA hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam menjadi pemberat utama di 101.200 rupiah per saham, dan TCPI melemah ke 9.225. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari terakhir perdagangan di 2025. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami segera kembali.